Salam jumpa dengan Bu Yani. Kali ini kita akan belajar tentang komunikasi bisnis. Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang komunikasi bisnis, kita akan membahas terlebih dahulu mengapa manusia harus berkomunikasi. Manusia harus berkomunikasi karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tentu tidak bisa hidup sendiri, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan. Karena kemampuan terbatas, maka memerlukan orang lain, dan berarti harus berkomunikasi agar bisa terpenuhi kebutuhannya. Lalu, apakah komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai dalam dunia bisnis, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak media yang bisa digunakan, misalnya menggunakan surat atau juga media yang lain seperti iklan, reklame, dan berbagai media promosi. Ada 5 unsur yang harus ada dalam berkomunikasi, yaitu 1. Komunikator atau pemberi pesan. Kedua, message atau pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, channel atau media yang digunakan. 4. Komunikan atau penerima pesan. Serta yang kelima adalah impact, yaitu efek atau feedback dari penerima pesan. Untuk komunikasi dalam bisnis, maka ada beberapa unsur, yaitu 1. Tujuan. Apa yang ingin dicapai? Misalnya menawarkan barang agar dikenal oleh masyarakat dan kemudian dibeli. Kedua, pertukaran. Dalam hal ini melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu sebagai komunikator maupun komunikan. Ketiga, ada informasi, gagasan, opini, instruksi. Berarti menyangkut isi pesan yang hendak disampaikan. Keempat, ada saluran yang digunakan. Dalam hal ini bisa bersifat personal dengan tatap muka secara langsung atau impersonal yang menggunakan media. Bila yang dituju terdiri dari banyak orang, berarti harus menggunakan media massa. Seperti misalnya menggunakan televisi, surat kabar, atau bisa juga media sosial yang lain. 5. Menggunakan simbol yang mewakili pesan, baik berupa tulisan maupun gambar, suara, dan sebagainya. 6. Ada target yang hendak dicapai. Ada 3 tujuan yang hendak dicapai dalam komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, informing. Informing yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis, misalnya menawarkan produk, memberitahukan adanya perubahan suatu produk yang dihasilkan, adanya lowongan kerja, dan sebagainya. Kedua, persuading atau membujuk, yaitu pendekatan terhadap pihak lain dengan maksud agar pihak lain tersebut melakukan apa yang diinginkan. Misalnya, membujuk calon pembeli agar mau membeli produk yang ditawarkan. Ketiga, collaborating, yaitu membangun kerjasama dengan pihak lain. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi pada saat ini, sehingga mendukung dan mempermudah di dalam kerjasama. Ada 2 teknik utama dalam komunikasi bisnis, yaitu yang pertama adalah secara verbal, menggunakan kata-kata. Ini biasa dilakukan melalui rapat, atau bisa bertelepon, atau juga melakukan presentasi. Yang kedua adalah non-verbal, yaitu dengan menggunakan bahasa tubuh, entah itu menggelengkan kepala, tatapan mata, gerakan tangan, atau yang lain, di mana ini cukup dominan, sampai 55%. Yang kedua, dengan nada bicara atau intonasi, ini bisa mencapai 38%, dan menggunakan kata-kata yang sangat minim,
yaitu hanya 7%. Dalam komunikasi nonverbal memang tetap menggunakan kata-kata, namun sangat sedikit. Kemudian, dalam bisnis juga dominan dalam penggunaan komunikasi tertulis, entah itu melalui email, WhatsApp, Telegram, maupun media elektronik yang lain. Dalam hal ini tentu digunakan adalah surat bisnis. Tentang surat bisnis kelak akan kita pelajari secara tersendiri. Untuk berkomunikasi secara tertulis, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah audiens. Audiens adalah target yang dituju, yang akan membaca pesan tersebut. Yang kedua, formalitas. Bila surat bisnis berarti harus berbentuk surat resmi, yang berarti harus memperhatikan bentuk, isi, dan juga aturan-aturan dalam persuratan. Lain halnya, kalau surat untuk keluarga, teman, sahabat, maka tidak perlu mengikuti standar tertentu dalam formalitas tersebut. 3. Gaya. Dalam hal ini tergantung pada media yang digunakan. Misalnya, surat biasa bisa digunakan dan dibuat lebih panjang, isinya cerita bermacam-macam. Sedangkan kalau misalnya menggunakan email, maka harus lebih singkat dan padat. Komunikasi bisnis bisa dibedakan dalam 2 jenis. Yang pertama adalah komunikasi internal. Internal berarti intern dalam satu organisasi atau satu perusahaan. Dalam komunikasi internal ini bisa kita bedakan ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal berarti komunikasi antara atasan dengan bawahan atau bawahan dengan atasan. Komunikasi horizontal berarti komunikasi antara orang-orang dalam satu jabatan yang sama. Misalnya antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, antara manajer yang satu dengan manajer yang lain. Sedangkan untuk komunikasi diagonal berarti komunikasi antara atasan dengan bawahan yang tidak ada hubungannya secara langsung atau sebaliknya. Bisa dikatakan komunikasi diagonal ini adalah komunikasi antara atasan bagian tertentu dengan bawahan bagian yang lain. Misalnya, seorang manajer accounting berkomunikasi dengan karyawan bagian penjualan. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal berarti komunikasi dengan pihak di luar organisasi atau di luar perusahaan. Dalam hal ini tentu termasuk pula dengan masyarakat. Caranya bagaimana? Kalau suatu perusahaan misalnya dengan melakukan atau mengadakan pameran atau eksposisi. Dalam pameran ini berarti kita berupaya untuk mengkomunikasikan apa yang dihasilkan oleh perusahaan itu kepada masyarakat umum dengan maksud agar dibeli. Yang kedua, bisa pula konferensi pers. Misalnya, suatu perusahaan membuat produk baru. Kemudian dilakukan launching pertama produk tersebut dengan mengundang para wartawan dengan maksud agar diberitakan di dalam surat kabar atau di televisi di mana wartawan tersebut bekerja. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah melalui pengabdian masyarakat atau yang kita kenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, dalam CSR ini memang perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, tapi tetap membawa nama perusahaan tersebut dan berarti ini adalah komunikasi eksternal. Baik, ini dulu untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih. Selamat belajar.